Halo, balik lagi sama Piko Geret. Kali ini kita mau ngerjain GL series CB. GL cepek tuh mesinnya sama. Mau dibikin ke 230 cc. Kenapa dibikin 230 cc, nggak dibikin 2,5 sekalian? Alasannya ya biar nggak terlalu ekstrim, soalnya nih dipakai buat harian, terus touring ringan lah, nggak yang jauh-jauh gitu, touring ringan aja. Jadi dibikinnya emang nanggung 230. Tuh kalau GL series CB tuh model mesinnya yang kayak gitu, masih beda sama GL Pro, GL Newtek. Tiger crankcase-nya beda. Kita mau bikin di 230. Terus apa sih yang harus disiapin kalau mau bikin spek 230? Antaranya itu kruk as. Mau dibikin 230 kita pakai kruk as stroke 66. Terus seher sama bloknya Tiger biar nggak pakai packing stroke, biar tetap pakai packing selembar standar. Seher pakai 66, tapi itu belum diprofil lagi. Ntar next sebelum dipasang kita profil lagi, coakan klepnya sama dipapas dikit soalnya nongol. Terus noken as nih kita pakai custom sendiri. Ini RRA, dibikin RRA kayak gini. Ini custom RRA pakai J20 RRA nya. Terus pair clap wajib ganti kalau menurut gua, nyari aman biar nggak floating. Nih pair clap aslinya segini nih, tingginya beda. Terus kita gantinya gede kecil ya, luar dalam. Nih luar dalam pakai Jepang kayak gitu. Itulah pokoknya. Nah, itulah Jepang tuh. Tuh tingginya beda, selisih 1 lir. Terus ininya sih sama tebelnya. Tuh tebelnya di, kalau yang standar tuh di 3,8. Kalau yang ini yang Jepang nih sama 4, di 4 mili. Tuh. Terus kerenggangannya juga beda. Ini di 6 mili kerenggangannya. Kalau yang ini di 4 mili, jadi lebih renggang 2 mili, jadi aman, nggak floating gitu. Terus kalau ngomongin ini, lo bikin 230, kalau yang ini yang gue bikin ya, ini portingannya segini, nggak terlalu gede. Nih portingannya segini. Terus klepnya pakai ori Tiger. Ini headnya, ngomong-ngomong headnya pakai Tiger. Tuh ada ice-nya tapi udah kita tutup. MP juga MP Primus juga begini modelnya. Terus ini klepnya standar, kita bubut lagi.
tuh, klep standar doang, di bubut ditipisin dikit tuh. Ini portingnya kayak gini. Sorry, tuh portingannya kayak gitu. Yang X nya dibikin di shape tuh kayak gitu, jadi di shape nggak bulat full, ini di shape modelnya tuh, kayak gitu. Terus keruk asnya pakai rangka 66, cuman setangnya pakai Tiger tuh, KCN pakai Tiger. Terus ini kan biasanya dikecilin, udah gue bahas di konten sebelumnya, nih gue nggak gue kecilin, tetap pakai as panjang tuh, tetap pakai as panjang, cuman bubut ini di konten gue sebelumnya udah gue bikin nih kontennya soal PNP-in kerkas as panjang ke GL tuh, kayak gitu. Nih di PNP kayak gini. Terus ininya dibubut, dimasukin ke dalam, si dudukan sepulnya dibubut 2 cm, dimasukin ke dalam biar lebih masuk ke dalam nih. Jadi lu bisa PNP-in langsung kalau misalkan mesin lu GL series tapi tetap mau pakai as panjang, nggak perlu ngecilin kayak sebelumnya nih pakai kerkas Tiger tapi di PNP ke series tuh dikecilin asnya. Ntar dulu bentar gue cariin contohnya. Nih contohnya, nih Tiger standar, nih dikecilin di sini ya biar PNP ke GL series. Tapi menurut gua ini nggak apa namanya, jadi bikin motor tuh tambah getar gitu, soalnya kanan sama kiri tuh nggak balance beratnya. Ini udah kerkas Tiger terus dikecilin, beratnya udah pasti beda antara bagian kanan sini sama kiri sini tuh udah beda beratnya, pasti kan ngaruh ke getar. Terus berat si magnet GL Pro series sama Tiger itu lebih berat, punya GL Pro lebih berat banget, soalnya masih ketambahan di sebelah kiri sini nih, masih ketambahan gigi starter, ketambahan one way starter sama pelor-pelornya, terus magnetnya juga lebih berat dibandingin pakai punya series yang cuman segini aja gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada one way, nggak ada apa namanya, gigi starter, ya pure segini aja. Lu bayangin kalau itu dikecilin terus masih pakai segini gitu, pasti kan lebih getar. Makanya gue meminimalisir itu dengan nggak gue pendekin si asnya, nggak gue kecilin gitu, tetap pakai standar biar perbedaan beratnya antara standar Tiger sama ini di PNP di series tuh nggak terlalu jauh banget, jadi minimalisir getar si motor. Kalau ngomong getar pasti getar, soal beratnya juga masih berbeda gitu, masih ada selisih gitu dibanding pakai standar Tiger full dimasukin di motor Tiger gitu, pasti ada selisih. Jadi kalau ngomong getar ya pasti masih ada getar gitu, cuman nggak segetar, nggak separah kalau misalkan pakai kerkas Tiger yang dikecilin di PNP di series gitu. Jadi tetap pakai as panjang. Terus ini pair clap, kenapa gue pakai yang racing ya, alasannya biar nggak floating, lebih aman.
soalnya nokennya juga liftnya lumayan. Gue bikin nokennya nggak, pinggangnya kecil, ini di pinggang 22 tuh kayak gitu. Terus seher gue pakai nih 66 bloknya standar Tiger. Ini gue beliin set baru blok tapi yang biasa bukan asli, daripada lo beli terus di boring ulang ya hitungannya sama aja kan, imitasi juga, boringannya udah nggak asli kan ya. Gue pertimbangannya kayak gitu. Terus pakai blok Tiger biar nggak pakai packing stroke Landes. Ini juga pakai 66, gapnya masih segitu, masih lumayan tebel lah kalau cuman buat harian bukan buat balap. Tuh, masih di kisaran 2 milian lah, aman lah kalau buat ini. Kecuali kalau lo ini mau pakai seher yang lebih tebel, pakai 68 atau 70 atau berapa ya, mau nggak mau lu mesti ganti boring. Cuman ya kalau mau ganti boring gue saranin pakai blok Tiger biar nggak pakai apa namanya packing stroke, tetap selembaran gitu. Jadi motor lu stroke-nya ibaratnya stroke-nya tinggi tapi tetap kelihatannya standar gitu, nggak yang pakai packing stroke kan kesannya jadi seakan-akan motor lu udah paling kencang tapi giliran di apa namanya disalip sama motor yang ibaratnya looknya standar gitu kan, kocak gitu, lucu gitu. Jadi mendingan ya looknya standar tapi motor lu enak, syukur bisa kenceng gitu, nggak usah yang aneh-aneh lah, looknya standar aja, nggak usah yang aneh-aneh. Soalnya ya kalau menurut gua lebih enak motor tuh looknya standar tapi bisa dibikin kenceng daripada motor tampilannya kenceng tapi larinya nggak seberapa gitu. Itu menurut gua. Terus apalagi ya yang mau dibahas? Oh iya, ini pelatuknya udah gue pasang sih. Ini pakai J20 ya. Tuh. Segitu. Tuh. Tuh udah gue pasang. Sayangnya udah gue pasang jadi nggak. Ya lagi juga kalau pelatuk mau ngebahas apa sih? Mesti ngebahas bareng sama noken AC juga kan kalau pelatuk. Intinya sih itu, kalau lo mau bikin di 230 cc yang mesti lo siapin biar aman ya, sama look kelihatan standar, intinya lu pakai stroke 66, seher 66, per klep harus ganti sih minimal. Kalaupun lu nggak ini yang kecilnya lu ganti lah, yang per klep kecil ini minimal lu ganti. Kalau per gedenya nggak diganti, soalnya kan ada tuh yang jual cuman per kecilnya doang atau per gedenya doang. Jadi mending kalau misalkan mau ganti ya minimal per kecilnya lu ganti lah gitu. Terus kalau ngebahas portingan ya, portingan udah gue bahas di sebelumnya. Ini modelnya di shape ya kayak gini. Kalau di shape tuh, ini nggak terlalu gede juga, klepnya standar Tiger. Terus ya kalau rumus CC lu bisa pakai rumus 0,078 atau 0,14, intinya sama di 0,14 dikali bor dikali stroke dibagi 4 atau dibagi 4000, ntar ketemunya sama. Lu bisa hitung sendiri nih, motor yang spek ini yang gua pegang ini sekitar di 230-an ya, bulatnya lu bisa ngitung di 230 lah, bisa hitung sendiri tuh. 3,14 bor kali stroke dibagi 4, itu rumusnya. Terus kalau soal ini kan tadi kan dimajuin magnetnya soalnya pakai as panjang, ini ntar bikin lagi nih pickupnya.
pickup ininya bikin lagi tuh. Ini pickupnya juga ada bikinan sebelumnya, bikinan gue juga. Soal pickup tuh udah ada di konten-konten gue sebelumnya tuh. Jadi kalau ada yang mau lu tanyain soal spek ini motor ya lu komen-komen aja, ntar pasti gue balesin satu-satu. Yang mau komen aja. Videonya gitu aja lah ya, buat ntar lebih detailnya ada yang mau ditanyain ntar gue tanyain aja. Next gue bikinin video yang lu tanyain deh kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Cuman kalau ngomongin spek ya intinya kalau lu mau bikin 230 yang lu mesti ganti ya intinya kerkas pakai 66, seher 66, per klep harus ganti, klep porting tuh wajib, sama paling geser-geser pengapian. Terus kalau ini motor gue koplingnya pakai punya Minerva. Oh ya ini ntar juga gue bikin pompa olinya gue ganti pakai yang lebih bagus, yang lebih deres naiknya, diganti nggak pakai standar lagi. Cuman gue lupa naruhnya apa namanya pompa olinya. Ntar coba gue bikinin lah konten pompa oli next. Oke, gitu aja ya videonya. Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe buat terus dukung channel kita biar terus berkembang. Thank you udah mampir, bye bye.